Oke, jadi makin kesini makin percaya diri ya. Yang awalnya cuma nunjukin video, ngomong seperti biasa, mengeluarkan eksplorasi pikiran, ide-ide yang mungkin tidak penting ya, tidak banyak juga yang mendengarkan, atau mungkin ini hanyalah sebuah vlog perkembangan diri yang gue nanti semoga di masa depan nanti bisa kangen-kangen melihat proses-proses seperti ini, apalagi dengan kamera yang biasa-biasa saja seperti ini. Tapi tidak menghentikan gue untuk setiap hari ya, niatnya pengen setiap hari minimal bikin satu video, nggak peduli di mana tempatnya, gimana situasinya, gimana pun perasaannya, bikin video aja. Dan setelah bikin video pasti keluar banyak sekali ide-ide yang tertahan di dalam kepala ini, yang setiap harinya gue ingin merasakan perubahan, perkembangan, tapi selalu ada siklus yang namanya turun ke bawah, baru melakukan yang namanya kebiasaan produktif, kebiasaan positif. Baru 1 hari setelah hataman Al-Quran, gue memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih berubah lagi. Tidak hanya omong-omong doang, bahkan tidak kepikiran tentang hal-hal yang tidak produktif seperti itu, bahkan tidak berguna seperti itu. Ingin fokus kembali seperti sudah dikalahkan di perlombaan, fokus mencapai gol untuk bisa mengalahkan teman-teman yang sudah mengalahkan gue ya, dan terus berlari sampai menuju garis finish yang sudah dinanti-nanti. Dan ini malah berhenti hanya karena sebuah godaan biasa, godaan supranatural, logika yang dimana terlalu percaya oleh hal-hal mistis, oleh hal-hal yang berbau-bau gaib, dan juga tidak bisa mengatur pola makan, pola tidur, dan juga pola kebiasaan. Sehingga itu selama kelamaan menghancurkan sebuah pemikiran yang tidak konsisten, pemikiran yang selalu berubah-ubah, pemikiran yang intinya blow on, tolol, goblok, ini pemikiran yang seperti itu, pemikiran yang dimana mindset miskinnya mulai keluar. Walaupun udah miskin, tapi kenapa mindsetnya harus miskin itu? Kalau waktu itu benar-benar percaya diri bisa menjadi miliarder dengan segala kemampuan yang sudah dimiliki. Ya lumayan lah gitu. Soalnya dengan cara terus meneliti, terus mencari, terus merefleksikan diri, bisa menemukan bagaimana pola terstruktur atau mungkin daur ulang dalam sebuah kehidupan. Yaitu sebulan sekali beli beras, menabung, dan juga menyimpan uang gimana caranya. Ya, dan sayangnya bener saja muncul makhluk gaib yang gue takutin. Logika mistikal yang ada di sekitar gue ini ada nih. Ya tapi gak apa-apa lah guys, soalnya gue kan udah bilang tadi di awal, masa iya mau nelan ludah sendiri. Ya walaupun udah sering nelan ludah sendiri, kebanyakan bilang tanggung jawab, malah gak tanggung jawab. Kebanyakan bilang ingin mencapai tujuan, malah berhenti di tengah jalan. Kebanyakan ingin konsisten, tidak peduli bagaimana caranya, malah berhenti di saat-saat yang kurang menyenangkan. Berhenti di saat-saat yang menyenangkan dengan mencari berbagai alasan. Mungkin itulah kesulitan yang selama ini gue alami, karena dengan banyaknya video-video materi yang ada di video YouTube, tidak bisa beradaptasi dengan begitu kompleksnya, dengan begitu luar biasanya materi yang disuguhkan, lalu itu oleh Profesor Rocky Gerung, Ustadz Felix, Deddy Corbuzier, dan Guru Gembul, serta masih banyak sekali orang-orang hebat yang memberikan pengetahuan dan juga pengaplikasian kepada dunia teknologi ini. Yang gue hanya sebuah penikmat atau pengonsumsi, yang dimana sekalipun mengonsumsi banyak makanan, tidak mungkin menjadi orang yang langsung punya kekuatan, tidak mungkin menjadi orang yang langsung super hebat, smart. Oke, sedikit skip ya udahlah, gak apa-apa, namanya juga perjalanan ya. Ngomong-ngomong soal perjalanan ya, dengan banyaknya informasi, kompleksitas yang diberikan, serta smart money yang diajarkan, yaitu kepintaran dalam mengelola keuangan, kebohongan sistem keuangan, cara-cara mengatur, cara berinvestasi, cara menjadi orang yang lebih baik dan benar, masih banyak sekali yang tidak gue pahami. Gue hanya menjadi orang yang euforia, orang yang benar-benar pede, orang yang secara berlebihan tidak baik sama sekali. Karena apapun yang kita lakukan, mau itu kebaikan ataupun kejahatan, kalau secara berlebihan itu tidak
bisa mencerminkan bahwa kita seorang manusia yang dengan kemampuan pemikiran, penyampaian, komunikasi dan juga teknologinya hanya biasa-biasa saja, tidak sekaligus satset. Walaupun udah ada teknologi yang beneran satset, yaitu ChatGPT, tapi diri gue sendiri ya dengerin ya, kenapa gitu, untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, untuk mencapai kebiasaan yang benar-benar bisa merubah bagaimana kehidupan bisa diciptakan, selalu ada halangan yang menimbulkan permasalahan. Oke, ambilin jaket ki warna merah. Jaket? Ya. Tambah buluk. Oke. Jadi teman-teman, kisahnya gini. Suatu ketika di malam hari yang penuh kedinginan, di hari ini hari Rabu ya, hari Rabu yang harusnya pergi ke sekolah, tapi berhubung karena sudah ulangan dan juga sudah menyelesaikan kelas mid, kelas gue kalah dengan pertandingan 4-5 ya, futsal, karena gue nya tidak hadir, karena mereka pun tidak memberikan kepastian pendaftaran dan juga penyeleksian gitu, yang dimana gue gak tahu kalau gue terpilih sebagai pemain futsal, ya gue hanya menyelesaikan lomba lari dan langsung pulang kembali ke rumah. Dan juga ada acara, jadi tidak semena-mena langsung pulang nganggur tidur, tidak, tapi ada acara yang disembunyikan, acara yang sudah gue rencanakan atau mungkin udah disiapkan di lama-lama hari. Nah teman-teman semua, saat malam harinya, ini tanggal yang berbeda, ini hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, 18 Desember 2024. Saat itu gue sedang berbelanja minuman dan juga membeli voucher, tapi mendaftarkannya di warung Alfian ya, karena itu tempat ternyaman dan juga tempat yang lumayan adem gitu, tidak ada orang yang mengganggu di sana. Nah, hal-hal yang bikin gue merasa bahwa itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang mungkin berlebihan terjadi, yaitu datang seorang adik yang sangat pintar sekali dalam berbicara bahasa Inggris dan memiliki paras yang cantik, bening, putih, tapi dengan gaya yang cool. Tahu cool? Gaya yang dingin. Malahan gue merasa bahwa ketika gue melihat si adik tersebut, mungkin yang gue lakukan hanya menakutinya, bukan memberikan sebuah senyuman yang bisa memberikan dampak kepadanya. Tapi yang paling gue rasakan ketika saat melihatnya, yang gue pikirkan adalah tentang kakaknya. Ya, Nur El Zahra. Nur El Zahra itu nama orang yang gue sukai waktu masih SD atau MI. Karena sebuah kejadian terjadi ketika gue sedang memiliki konflik dengan kelas 3 SD, 3 MI. Ya bertarung ya, hanya karena alasan gak jelas, hanya karena membuktikan bahwa kelas 1 bisa mengalahkan kelas 3 yang dimana ada gap 2 tahun atau perbedaan 2 tahun. Ini gue bertarung di situ. Gelut abis-abisan, yang dimana hanya ditendang, jatuh, lalu sedikit berdarah, malah menangis karena tidak bisa mengubah hal yang di luar kendali, yaitu tidak bisa membuat orang yang gue lawan itu menangis kembali. Ya gue hanya ditertawakan, merasakan hati yang begitu hancur ketika waktu masih kecil, walaupun emang kenyataannya ketika masih kecil tidak punya komitmen, hati mudah dibolak-balikan, mudah dihancurkan, mudah digiring opininya. Sama halnya dengan keadaan sekarang yang tidak bisa konsisten, tidak bisa memiliki tujuan, pegangan, dan juga tanggung jawab yang dilaksanakan dengan sangat benar-benar. Namun ya, walau begitu, yang sekarang adalah yang sekarang, bukan yang dulu, karena yang dulu sudah tiada. Mau sehebat apapun dulu mau sehebat, mau seromantis, mau sekecil, mau gimana pun, ya tetap lebih baik diri yang sekarang. Karena diri yang sekarang adalah diri yang bisa mengubah masa depan, dan diri yang berlalu adalah diri yang sudah memberikan banyak kenangan. Namun itu adalah kenangan yang tidak bisa dilupakan. Ketika sudah menangis, gue ada di kelas 1D.
Sebenarnya secara simpelnya ya ada 6. 6-nya seperti ini: kelas 1D, kelas 2A, kelas 3B, kelas 4A, kelas 5C, kelas 6A. Jadi bisa dibilang dah baca. Kameranya jatuh. Ada adik brengsek tapi gak apa-apa. Bukan adik sih, ponakan ya guys. Jangan dianggap serius. Kita mainnya main-main. Oke, euforia banget. Jadi main bener-bener percaya diri secara berlebihan ya. Gak peduli mau bagaimanapun tanggapan orang-orang yang gak ada yang nonton juga. Sekalipun ada yang nonton, gue bodo amat, gak peduli. Yang penting bisa menceritakan bagaimana ekspresi diri nih di hadapan semua publik yang gak ditayangkan sama sekali. Oke, begini ceritanya nih. Gue kan kelasnya kelas D, 1D. Masuk ke dalam ruangan kelas ketika saat itu sudah dikalahkan dalam pertarungan melawan kelas 3. Namanya kelas 3, ayo. Bang Iben. Bukan Bang Iben yang terkenal itu, tapi Iben yang nakal ini ada di kelas 3. Dan gue dikalahkan, menangis, ngeluh ketika sedang bersedih, meratapi kenapa bisa selemah ini, kenapa bisa semudah ini diporak-porandakan perasaan, digiring opininya melawan orang yang padahal gak punya permasalahan. Datanglah Nur El Zahra memberikan sekotak susu kepada gue, memberikan sebuah makanan yang dimana pada saat itu pun gue gak tahu ada acara apa di kelas, tapi tiba-tiba yang Nur El Zahra baik ya, memberikan berbagai ciki-ciki kepada teman-teman yang lain. Dan anehnya ketika gue sedang menangis, dia memberikan sebuah minuman susu yang berbentuk kotak yang berwarna putih ya saat itu, dengan hati yang dan ucapan yang begitu tulus serta ikhlas. Nih Egi jangan nangis lagi ya, ini buat Egi ya, jangan ini lagi, jangan dipikirin, emang udah biasa kelas 3 guys, jadi jangan sedih lagi, ini buat Egi. Dan hati aku pun langsung bergetar merasakan yang namanya mungkin itu bisa dibilang jatuh cinta saat pandangan-pandangan pertama. Dan hal itu terus berlanjut sampai aku kelas 5. Dan setelah kelas 5, setelah lama tidak ketemu, aku bertemu dengan berbagai orang, bertemu dengan orang-orang yang hanya mempermainkan, atau mungkin akunya saja yang terlalu overthinking ya, akunya sendiri yang terlalu euforia. Banyak orang-orang, banyak perempuan yang gue sukai, tapi tidak ada ya hasilnya yang benar-benar memberikan bukti. Yang memberikan bukti hanyalah satu, yaitu Nur El Zahra, memberikan sebuah minuman, setelah itu memberikan sebuah penjelasan. Dan akhir-akhir itu gue selalu melihatnya, menyukainya, tapi namun tidak berani untuk mendekatinya, selalu berbicara, mengobrol. Dan bahkan ketika mengetahui bahwa dia adalah anak dari seorang dokter, hati gue merasa bahwa mungkin gak pantas untuk memilikinya. Nah, kembali ke masa sekarang, kembali ke cerita di malam hari, yang dimana saat di malam hari itu ya, saat di malam hari itu ketika sedang duduk, gue melihat adiknya. Kenapa gue tahu bahwa itu adiknya? Karena di sela-sela obrolan dengan Nur El Zahra di rumahnya itu bersama teman-teman sedang mentis, gue melihat seorang yang masih kecil mirip dengan Nur El Zahra. Dan ternyata itu adiknya, dengan katanya sering memenangkan lomba juara bahasa Inggris karena orang tuanya mungkin memberikan bimbingan bimbel yang begitu intens, atau adiknya menyukai dengan hal itu. Bahkan dengan pidato pun atau taswiran ya saat itu disebutnya menggunakan bahasa Inggris. Gak seperti ponakan gue nih guys, taswirannya gak naik, gak maju, gak punya pengalaman taswiran, malah mundur, malah takut, malah nangis. Ya gak apa-apa, perbedaan sangat jauh. Nah, saat melihat perbedaan adik Nur El Zahra dengan keponakan gue pun terpaut jauh. Disitulah gue baru sadar ternyata sejauh ini perbedaan antara gue dengan Nur El Zahra. Namun hati pada saat malam hari itu benar-benar terasa menyenangkan sekali, benar-benar terasa mudah sekali dikendalikan, mudah sekali membicarakan orang, mudah sekali senyum, tertawa, pokoknya benar-benar bunga deh. Benar-benar berasa bahwa itu adalah momen kenangan terindah, yaitu mengingat-ingat kenangan masa lalu yang tidak akan pernah terulang, tidak mungkin bisa dibalikan lagi, tidak mungkin bisa merasakannya lagi. Mungkin masih bisa, namun sulit untuk dilaksanakannya. Tapi teman-teman, dengan cerita gue kali ini, dengan begitu buruknya muka gue kali ini, semoga di masa depan nanti gue bisa mengaplikasikan
tentang mencintai seseorang bisa memberikan pendekatan yang bisa dibilang sih realistis, ya realistis. Artinya tidak berhayal lagi, tidak terlalu berharap lagi, tidak memberikan pengharapan yang begitu besar, karena hidup yang paling berat adalah hidup yang penuh dengan berharap. Malam itu gue selesaikan dengan penuh kesenangan, dengan penuh kebungahan, dengan penuh kegembiraan. Namun hal yang paling diingat adalah bahwa Nur El Zahra itu tidak pernah berbuat kasar. Dia selalu baik hati, bahkan orangnya percaya diri sekali. Yang paling gue rasakan pada saat itu adalah ada seorang bocah brengsek yang bernama Alfian, dan Nur El Zahra kebetulan mengaji di tempat gue mengaji, dan Alfian itu melawan orang yang gue sukai sampai orang yang gue sukai menangis. Disitulah hati gue merasa remuk, merasa tidak berdaya, merasa bahwa diri gue itu emang benar-benar gak pantas, karena dengan dihadapkannya suatu permasalahan di depan mata, gue gak bisa bertindak sama sekali bagaimana menghadapinya. Gue gak memiliki keberanian. Gue hanyalah orang-orang yang masuk ke dalam lubang keputusasaan. Padahal di momen itu gue bisa mengalahkan si Alfian itu, orang yang membuat nangis Nur El Zahra, orang yang menyakiti Nur El Zahra, seorang cewek yang dengan lemah lembutnya, dengan keberaniannya, dia berani menantang Alfian. Namun endingnya malah disakitin, dikecewakan. Disitulah rasanya hati gue diobrak-abrik oleh sosok Alfian. Tapi gue gak bisa dendam, karena disitu pun gue gak bisa bergerak, apalagi di masa sekarang ya, yang gak punya permasalahan. Mungkin kalau di situ gue bergerak, gue bisa memberikan bukti bahwa inilah yang namanya cinta, inilah yang namanya kasih sayang. Jadi untuk membuktikan diri gue yang sekarang, gue harus berlatih dengan giat, harus memiliki komitmen, harus memiliki sebuah seni bela diri di dalam hidup gue sendiri, harus memiliki sebuah komitmen yang kuat, yang bisa dibuktikan bahwa itulah yang namanya cinta, bahwa itulah yang namanya perjuangan, bukan hanya mengidam-idamkan, tapi bisa memberikan pertolongan di saat-saat yang sedang membahayakan Nur El Zahra. Maaf sekali, Cak, maaf ya. Maaf gue gak bisa ngelindungi lu. Waktu itu ada lucu-lucu banget, rasanya kelas 4 SD ya. Gak punya keberanian, bener-bener pengecut lainnya. Di situ juga gue nya gembul atau gendut, gue gak bisa memberikan perlawanan seperti sekarang. Yang sekarang udah gue sedikit melatih waktu itu, sedikit melatih dengan berbagai hal, and ikut ekskul basket, organisasi OSIS, dan memberikan banyak sekali keberanian. Namun rasanya walaupun memiliki banyak kekuatan, tapi jikalau tidak ada hal yang harus dilindungi, rasanya seperti hampa, percuma. Tapi itu adalah kebohongan. Itu adalah kebohongan. Karena yang gue ingat sekarang ini langsung merasuki pikiran dan tubuh gue, langsung memasuki otak dan pikiran. Lalu yang gue rasakan setelah gue melihat itu, ya sedih. Habis itu biasa lagi kembali menjalani hal-hal normal, gak ada dendam tuh, gak ada situasi yang membuat gue merasakan bener-bener sedih atau apa. Tapi intinya saat gue bercerita tadi, itu adalah perasaan yang sungguh-sungguh, perasaan yang benar-benar. Karena mau gue sesedih apapun di masa sekarang itu akan percuma. Bahkan Eca pun udah gak ingat lagi saat kejadian itu. Dan kejadian yang kedua adalah momen saat Eca split. Kok bisa ya splitnya selancar itu, sefleksibel itu? Pengen belajar tapi katanya itu kan dari lahir. Aku gak bisa, pengen bisa, tapi pokoknya Eca keren, mantap. Semoga bisa bertemu lagi dengan cinta pertamaku saat masih MI dulu, Nur El Zahra. Walaupun gak mungkin, tapi semoga bisa, karena itulah yang aku inginkan dari sebuah persahabatan, pertemanan, dan pertemuan. Namun setelah kebahagiaan yang benar-benar bahagia di fase malam itu, mengingat momen-momen kembali hanya karena melihat adiknya, dan adiknya malah melihat sini, serasa melihat kotoran di hadapannya. Kenapa itu om sini ngeliatin gue melulu? Kenapa itu kakak ngeliatin? Suka bilang ini malah diem aja gitu sampai belum memberikan senyuman, kan aku takut. Tapi di situ pun aku ngerasa bahwa diri aku adalah orang yang kurang berguna, tapi merasakan kebanggaan yang luar biasa. Dan
yang paling bisa memberikan dampak yang signifikan ke hati gue adalah di situ adalah bukti bahwa gue orang yang selalu berhayal, memiliki khayalan yang tinggi. Dan ketika tidur pun gue tidur sekitaran jam 12 ya, mengantarkan bocil sialan ini yang mau ngompol, tapi gak apa-apa. Di situ di malam hari itu tidur dengan perasaan yang kurang nyaman, perasaan yang tidak nyaman seperti sedang diikuti oleh makhluk gaib. Gue memimpikan bahwa banyak sekali kuntilanak, tapi kuntilanak itu memiliki paras yang lumayan lucu dan agak-agak tobrut dikit. Aneh sekali kuntilanak, tapi itu memberikan sebuah pandangan bahwa hantu itu tidak seseram itu. Yang memberikan keseraman adalah dampak yang direalisasikan oleh pikiran dan juga perasaan. See you next time. Kita lanjut ke tidur yang part berlebihan. Oh, apa ini? Ini baru bahas seblak, guys. Jadi kita di sini mau membuat seblak. Oh, di sini ada kerupuk. Kerupuk. Ada bawang putih. Ini ada telur. Wow, telur 3. Jadi. Welcome back to balik lagi di siaran. Welcome back to Survival Kids. Jadi kita ketemu lagi di channel yang kedua, yaitu channel Survival Kids, bukan channel Kisah Egikun. Karena Kisah Egikun akan terus berlanjut sampai kita memiliki kenyataan dan juga bisa menghadapi segala hal yang ada di hidup ini, perubahan yang harus kita dapatkan sehingga kita bisa mengalami yang namanya perkembangan, pertumbuhan, dan juga yang paling gue ingin rasakan adalah sebuah percintaan. Setelah kebahagiaan datang begitu tinggi, pasti turun yang namanya kesedihan, kesengsaraan, pasti akan naik lagi kebahagiaan. Jadi laksanakanlah kehidupan yang terus berulang, karena begitulah hal-hal yang menyenangkan akan dapat dirasakan oleh mata dan juga oleh jiwa. See you next time. Bye.